Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kami akan membahas grammar TOEFL untuk Anda yang sedang mencari referensi pengerjaan TOEFL. Oke, langsung saja kawan-kawan. Bila Anda menemukan soal TOEFL, kawan-kawan, usahakan selalu mencari terlebih dahulu yaitu subjek kalimat, predikat kalimat, objek kalimat. Kalau keterangan tidak banyak diperbincangkan di dalam soal-soal TOEFL. Nah, kawan-kawan, ketika Anda menghadapi soal ini, kita cari terlebih dahulu yang mana yang subjek. Subjeknya adalah ini. Thomas Paine, ini nama orang berarti dia akan sebagai subjek. Saya taruh di tabel seperti ini adalah subjek. Sebagaimana kita ketahui kawan-kawan, ini kita simpan dulu ilmunya. Subjek itu selalu selalu berasal dari kata benda atau noun. Saya tulis N, noun. Nah, setelah itu ada seperti ini. Setelah subjek kok ada koma, dua seperti ini. Saya simpan di sini. Nanti akan saya jelaskan. Di sini saya simpan. Nah, setelah itu kita menemukan yang namanya road. Ini adalah predikat. Saya simpan di sini. Oke, kawan-kawan, sebelum kita membahas yang di sini, maka perlu dicermati bahwa yang namanya yang namanya predikat itu berupa 3. Yang pertama yaitu bisa berupa model. Nanti predikat itu bisa berasal dari model ditambah verb 1 atau be. Yang kedua, predikat itu bisa berupa to be, yaitu ada is, ada am, ada are, oke, atau was, were, dan seterusnya. Yang ketiga, predikat itu ada yang berupa verb. Bisa jadi verb 1, verb 2, dan verb 3. Ini namanya adalah predikat. Dan kalimat ini sudah ada predikatnya. Dan kalimat ini sudah ada subjeknya. Terus ini apa? Kan begitu. Nah, kawan-kawan, dalam teori grammar TOEFL ada yang namanya apositif. Ciri-cirinya nanti apositif itu diapit oleh 2 koma seperti ini. Oke. Nah, maka ini saya tulis apositif. Apa itu apositif? Apositif penjelasannya adalah kata benda penjelas kata benda. Nah, benda dijelaskan oleh kata benda. Nah, berarti nanti di sininya harus berupa kata benda. Berarti Anda harus mencari nanti di sini benda. Nah, sebelum benda, kawan-kawan, ada namanya, istilahnya adalah determiner. Determiner itu adalah namanya pembatas. Berupa apa saja? Determiner itu kawan-kawan berupa 4. 1, yaitu namanya adalah possessive adjective yang menyatakan kepemilikan. Ada kata my, di sini nanti diikuti benda. Ya, pembatas kepemilikan berarti. Yang kedua, di sini ada namanya artikel. Artikel itu yang mana? Yang diikuti benda, yang an diikuti benda, yang the diikuti benda. Seperti itu pola yang namanya pola apositif. Jadi pola apositif itu bisa berasal dari sini, bisa berasal dari sini, bisa berasal dari yang ketiga, yaitu namanya demonstrative adjective, yaitu demonstrative adjective. Oke, saya singkat begini saja. Ada misalnya this. Di sini ada benda, tentu dong, pasti ada benda di sini. Terus ada kata that, tentu diikuti benda di sebelahnya ini. Itu namanya adalah demonstrative adjective.
Ya. Oke, yang keempat ada namanya kuantitatif adjektif. Kuantitatif adjektif itu menyatakan jumlah, bisa many. Kalau Anda nulis many, pasti di sini ada benda. Kalau Anda nulis some, pasti ada benda. Jadi yang namanya determiner itu yaitu berupa 1, 2, 3, 4 ini. Nah, benda kan intinya di sini. Maka yang namanya apositif itu adalah kata benda, yaitu kata benda ini, penjelas kata benda. Nah, penjelas kata benda yang di sini kawan-kawan. Jadi, apositif yang ada di sini itu penjelas benda yang ada di sebelahnya. Baik, maka nanti kalau begitu, ya sudah, soal ini menjadi mudah. Jawabannya apa? Ya sudah, cari aja yang pola ini, determiner ditambah benda. Ternyata determinernya di sini yang muncul adalah yang pakai n. Nah, ini dia. Kan ini. Nah, di sini pasti ada bendanya. Nah, bendanya yang ini. Ini adalah kata sifat, tidak apa-apa. Ya, di antara determiner dan benda dikasih kata sifat nggak apa-apa. Contohnya a beautiful girl. Nah, ini kan benda. Ini kan determiner. Determiner yang artikel. Di sini ada sifatnya, tidak apa-apa. Berarti jawabannya adalah yang C. Hanya begitu saja kawan-kawan. Nah, saya ingin menambahkan penjelasan biar menjadi ilmu juga. Ini apa? Ini objek. Berarti saya taruh di sini. Ini objek. Terus setelah objek, kan kalau ini predikat kan berarti di sini objek. Terus ada apa ini? Ada koma. Ada koma di sini. Terus di ujungnya ada seharusnya koma, tapi karena ini ujung kalimat, ya berarti titik. Berarti sebenarnya kan di sini juga apositif kawan-kawan. Nah, apositif juga di sini nanti ada pola determiner ditambah benda. Ini dia. Ini dia. Di sini pamflet itu benda. Nah, determiner ini yang ditambah benda namanya apositif kalau dia diapit oleh dua tanda ini. Nah, ini penjelas mana? Ini jelas penjelas benda yang di sini. Bukankah objek itu selalu berasal dari kata benda? Nah, berarti kesimpulannya apositif itu adalah benda penjelas benda, benda di sini penjelas benda ini. Hanya saja bedanya benda di sini sebagai subjek, benda di sini sebagai objek. Tetapi intinya apositif itu adalah benda yang di kanan menjelaskan benda yang di kiri. Arahnya begini apositif itu. Benda yang ini menjelaskan benda yang ini. Tapi ingat di sini ada yang namanya determiner. Begitu kawan-kawan. Jelas jawabannya adalah yang C. Bila nanti Anda menemui soal seperti ini, Anda cukup fokus. Oh, ini ada 2 koma. 2 koma itu minta diisi oleh determiner dan benda. Determiner tadi ada 4, yaitu possessive adjective, artikel, demonstrative adjective, kuantitatif adjective. Boleh dong saya menyebut yang namanya determiner itu Pak Deku. Possessive adjective, artikel, demonstrative adjective, kuantitatif adjective. Berarti ya sudah ada tulisan ini. Maka jelas jawabannya adalah yang C. Saya yakin, seyakin-yakinnya ketika Anda nanti mengerjakan soal seperti ini dalam hitungan detik selesai. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses.